Oke, jadi teman-teman, ini aku udah ada di Star Mobil ya? Star Mobil. Jadi kita bakalan ngulik-ngulik tentang Star Mobil. Bengkel ini sangat luar biasa bengkelnya karena dia mengusung konsep one stop service. Jadi udah ada semuanya. Oke, jadi kita masuk aja, kita jumpai ownernya. Oke, yuk. Aduh, apa kabar kok? Alhamdulillah baik kok. Makin bagus aja kok ya. Iya bro. Ini terakhir aku kesini grand openingnya Star Mobil. Iya betul. Bener ya? Betul. Itu tahun 2019, bulan Desember. Iya. Katanya ada mau dibawa lagi kok? Iya buka bro, ya? dibawa bro. Waduh, apa yang dibawa tuh kok? Semua lah udah lengkap, tinggal apa sporing balancing aja kurang. Sporing balancing ya? Iya. Untuk coating udah pindah bawa ya? Udah bawa semua. Ini kanan, yang ini jadi apa? Jadi ruang tunggu bro. Jadi udah ada ruang tunggu kan, gitu. Dulu kan semua di sini bro. Suruh mengumpul nih ya? Iya. Jadi sekarang udah ada ruang tunggunya untuk customer, mobilnya taruh bawah berarti? Iya bro. Penasaran aku? Bawa yuk? Boleh. Yuk teman-teman yuk. Oke, kali ini aku udah sama Kupendi, owner langsung dari Star Mobil Medan. Ya, jadi kita bakalan bincang masalah perbengkelan duniawi kali ini. Ya, oke. Ya kan, Go? Iya. Ini sama Kupendi sama Bang apa, Bang? Catan. Bang Angga ya? Iya. Sebagai supervisor ya? Iya. Supervisor dari Star Mobil Medan ini. Jadi kita bakal ngulik-ngulik apa itu, mulai dari teknisnya kayak cuci darah. Ya pernah Koko bilang, habis itu macam-macam lah, banyak lah pokoknya. Jadi bengkel ini lengkap untuk yang butuh ibaratnya memanjakan mobil lah kalau bisa dibilang. Ko, aku mau nanya nih Ko, ini kita langsung aja nih Ko. Iya. Ini kan Koko mulai dari tahun berapa nih bengkel ini? Bengkel mulainya di tanggal 1 Desember 2019 bro. Berarti udah 1 tahun lebih ya? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Nah, Iya. habis itu Koko ada nggak background awalnya tuh dari dunia otomotif sampai sehingga buka bengkel otomotif sekarang ini? Backgroundnya dulu mungkin aku pada saat tahun 2000-an, bapak saya sebagai montir, buka bengkel sendiri. Oh, sebetulnya udah ada nih, Ya, udah ada ilmu-ilmu sedikit lah ibaratnya ya. Ya. Jadi pada saat sampai 2010, orang tua kan usianya udah lumayan kan, 60. Dan dilihat dengan kondisinya lebih bagus, ya pensiun aja. Memang ada orang tua bilang kenapa nggak lanjut gitu kan. Iya. Balik lagi ketika saya lanjut misalnya, aku kan belum ada passion di situ. Belum ada passion di otomotif nih. Iya, belum ada passion. Karena Jadi takutnya keturunannya dari ayah dulu ya. iya, sebetulnya? iya. Oke. Jadi belum ada passion. Jadi daripada saya nanti lanjut, bengkelnya tutup gara-gara Iya. saya kan jadi nggak enak Iya, gitu iya, kan. benar. Padahal bapak saya kan udah di bengkel lebih kurang hampir 15 tahun lah Iya. di berkecimpung di otomotif. Udah lama juga Bro. Udah lama gitu. Berarti dari 90-an. Dari 90-an berarti Iya. ya. Udah masuk ke dunia otomotif. Iya. Nah, kalau Koko yang sendiri punya niat awal itu berarti dari aku pengen jadi penerusnya ayah gitu ya berarti ya. Ya terakhir kan di 2014 lah. Aku pada saat itu ada bantu di salah satu perusahaan dia bergerak di bidang otomotif, tapi lebih spesifik di mana kaca film. Di mana di dalam itu juga para bosnya juga adalah orang-orang otomotif juga. Di mana sering bincang-bincang, aku makin tertarik gitu kan. Jadi hingga 2016 saya memberanikan diri untuk buka kaca film sendiri. Oh, awalnya berarti 2016 itu kaca film doang, belum Ya, kaca belum film kayak doang. coating, belum Ya, kayak belum ada. bengkel-bengkel gini. Belum. Oh, jadi mulai dari kaca film berkembang lagi menjadi bengkel. Ya, habis setelah itu di coating. 2019, ya 2019 awal 2019 teman-teman ngajak yuk bisnis bareng gitu kan. Nah, jadi ya aku mikir mau bisnis apa nih gitu kan. Nah, jadi aku sempat search di internet. Aku ada lihat Christina Lee dengan Kulunglung, itu dokter mobil. Gimana? Kenapa aku nggak lanjut lagi kan? Bisnis kayak orang tua Kerjasama aja bengkel gitu kan. Nah, kerjasama. Aku sempat ditolak nih ke 4 kali sama dokter mobil gitu. Oh, sama si Kolulung ya, dokter mobil ya? Tapi nggak sama Kulunglung, masih sama bagian adminnya katanya. Nggak. Itu alasannya apa tuh ditolak? Waktu Mungkin awal ada itu? alasan mereka belum ada persepsi di Sumatera sih.
belum mereka ada planning ke Sumatera untuk kerjasama gitu ya. Dikarenakan saya kan sering desak mereka nih, kenapa gitu. Terakhir ya di bulan 8 aku diundang langsung ke Jakarta gitu. Oh, untuk jalanin usaha inilah kerjasama. Gitu. Barulah diterima sama si dokter mobil itu untuk kerjasama. Sebagai support sih, bukan cabang mereka gitu. Nah, sekarang kan ini udah mulai banyak nih kok kayak bengkel, habis itu kayak kaca film, coating, dosmir apa segala macam. Apa yang buat beda kok sama bengkel-bengkel lain kok? Mungkin perbedaannya itu kita lebih ke seperti dokter mobil. Dokter mobil kita memang copy paste lah dari dokter mobil. Dia memiliki teknologi yang canggih di mana yang terdepannya lah gitu kan. Jadi bengkel kita selalu ikut berinovasi juga. Bulan 10 yang lalu kita baru masukin mesin kita. Banyak nih mesin-mesin ini teman-teman nih. Ya, ada mesin ini apa nih, radiator. Mesin? Flashing radiator. Flashing radiator. Oke, ini mesin cuci darah. Oh, berarti bukan manusia aja yang bisa cuci darah. Jadi ini ada mesin flashing AC juga. Baru ada mesin inilah yang bulan 10 kemarin kita masukin. Ini untuk flashing olimatic. Oh, olimatic. Berarti lengkap juga ya, Go? Iya. Jadi kalau misalnya ada penyakit-penyakit ginjal ya kan, cuci darah ini bisa nih. Cuci darah bisa. Jadi kalau klien-klien yang gade-gade ginjal ya kan butuh duit, untuk beli iPhone ya berarti. Itu untuk beli iPhone. Sini aja cuci darah, aman tuh. Nanti ini bentar lagi kita lagi develop kita cek kadar minyak rem itu sampai di mana. Oh gitu? Ini mesinnya baru mau datang gitu. Nah, jadi sampai segitu detail ya gue? Iya, soalnya kan minyak rem memang itu termasuk nyawa dari mobil juga kan. Iya. Kita nggak ada pengereman kan susah gitu kan. Itu piranti paling intinya lah ibaratnya. Iya, jadi aku barusan masukin, ini kita nanti mau develop lagi, udah oke kita lanjut gitu. Mungkin nanti bakal kita tanya masalah teknisnya sama Bang Angga aja lah nanti ya, Bang Angga. Jadi sebelum masuk ke masalah teknis, nah dari segi lokasi nih kok, ini kan di Jalan Brigjen Katamson di Komplek Epicentrum ya? Iya, Centrium. Centrium ya? Sorry. Iya. Kenapa kok memilih lokasi yang di sini gitu? Apalagi di dalam basement ini kan jarang nih, bengkel-bengkel dalam basement ini jarang. Mungkin yang pertama kali dong? Mungkin yang pertama kali mungkin kan, jadi teman-teman mungkin jarang nih lihat bengkel di dalam basement. Mungkin ini stand mobil, jadi luar biasa stand mobil nih teman-teman. Nah itu gimana Bu? Ya berawal dari itu, awalnya aku mulai bisnis kaca filmnya di sini. Di 2016 aku udah di sini gitu kan. Dimana yang aku rasakan di sini juga termasuk di inti kota. Ya. Di kota dimana orang nggak usah jauh-jauh lagi kan untuk pasang kaca film gitu. Dan di sini juga jarang ada bengkel kok. Ya betul. Ya kan? Betul. Jadi mungkin menurut Koko mungkin dari segi strategis ya mungkin. Strategis lah inti kota sih. Habis itu kenapa dibuat basement nih? Basement apa nih prinsip awalnya? Oh buat basement lah semuanya gitu loh. Kemarin kan sebenarnya waktu kita grand opening dari orang Tribun kan juga datang. Ya itu kan kemarin kita kan masih buka di atas gitu kan. Terakhir karena rame ya bisa lah kan kita pakai lahannya orang gitu. Jadi ada yang komplain, ada warga yang komplain. Ya jadi dari developers ini dibilang udah di bawah kan ada kosong, ambil aja tuh gitu. Meskipun di luar ada lahan juga ditawarin teman, cuman menurut aku dari value for money-nya mungkin agak beda gitu ya. Soalnya orang kan lebih udah kenal saya di sini gitu kan. Kenapa nggak lanjut lagi di sini? Terus mungkin dari segi customer-nya pun agak lebih dimanjakan karena mungkin nggak panas mungkin kok ya. Iya. Bebas dari hujan nih, hujan nggak masalah, topan nggak masalah kan di sini kan. Tuh, ini kan buka dari 2019 akhir ya, Desember. Itu kan ibaratnya belum pandemik dia. Belum. Jadi kan ini kan udah pandemi nih, pandemi kan udah 1 tahun. Ya, 1 tahun lebih lah. 1 tahun lah. Mungkin kita belum 3 nih, pas 1 tahun dong. Udah pandai jalan. Pandemi itu kalau apa udah pandai jalan. Nah, jadi ibaratnya ini kan kita belum tahu nih prediksi ke depan kan pandemik berakhir atau enggak, bakalan mungkin bisa kita jadi berdampingan sama si pandemik ini kan bisa jadi. Bisa jadi tergantung kita membuat atau mengantisipasi itu gimana. Nah, dari segi usaha toko inilah, bengkel ini, dampaknya itu besar apa Bu? Dampaknya mungkin di awal-awal ya sayangnya. Kita untuk awal-awal kita di bulan 4 lah itu sempat kita membuat awal-awal pandemik tuh ya? Pandemik di bulan 3 kan, bulan 4 aku sama tim coba berbincang dengan kondisi seperti ini gimana solusi dari kawan-kawan kan. Jadi nggak mungkin kita tutup kan, kita kan tetap harus ke gaji anggota dan lain-lain. Ya aku coba nanya solusi dari beberapa kawan-kawan di sini. Ya
mereka bersedia. Kita kemarin ambil main shift 2 minggu. Oh, cepet main shift juga? Main shift. Tapi itu nggak lama lah, 2 bulan aja udah langsung kita balik lagi seperti semula. Normal lagi? Ya, pas itu kita ada dapat beberapa proyek juga. Beberapa perusahaan besar kerjasama sama kita, kontrak tiap bulan selalu ada mobil masuk gitu. Berarti masih ada peluang gitu ya? Ya. Nah kalau dari, itu kan mungkin dari segi peluang. Nah kalau misalnya peminat itu ada penurunan nggak Bu? Peminat, kalau dibilang peminat, Karena kan kalau mobil kan ibaratnya kayak kaki kedua kita ya, Bu, ya? Ibaratnya kan kebutuhan juga kan. Ya. Nah itu dalam masa pandemi atau awal-awal kemarin tuh sampai sekarang itu gimana Bu? kalau Perubahan. dilihat dari grafiknya sih, kita grafiknya naik sih bro. Makanya kita mau memberanikan kita ambil basement lebih luas, divisi set juga. Perubahannya ada gitu iya, ya. betul. Dosmir juga makin banyak dan ruangan coating juga lebih enak gitu. Nah, nanti next tahun depan kami rencana udah main ban sama scoring balancing. Jadi sistemnya itu one stop service berarti? Ya. Jadi semua ada nih ya? Ya, semua ada bro. Kalau itu supermarket tambahin aja. Boleh, siap kita sediakan nanti. Jadi sekalian nunggu mobilnya di servis, ya bisa jajan-jajan dulu gitu Ya. kan. Oke, nah ini mungkin kita masuk masa teknis nih. Kayak tadi gue bilang ada cuci darah lah segala macam, ada mesin-mesin plus segala macam yang di belakang ini. Mungkin aku sama Bang Angga nih. Bang, aku baru dengar nih masalah cuci darah sebenarnya di mobil ya. Nah itu gimana prinsipnya Bang? Prinsip dari cuci darah dari mobil itu ya kita harus mencari masukan cairan yang namanya plus engine. Itu untuk merontokkan yang ada di dalam kotoran-kotoran dalam sel mobilnya dari oli. Ya. Dari ruangan oli itu kita rontokkan semua kotorannya, habis itu langsung dibuang. Pakai alat yang ini? Bareng sama oli yang lama. Oh, jadi dia kayak ibaratnya kayak sama kayak cuci darah di manusia juga berarti kan? Dikeluarin darah yang lama, dimasukin yang baru gitu kan? Karena setelah di situ ada namanya saringan gitu bro. Di dalam ini? Ya, kalau flash engine itu sebenarnya dari dulu udah ada. Dari dulu udah ada? Udah ada berarti sebenarnya. dari Mungkin di Medan itu udah ada lama Kalau berarti? flash, cuman dulu kan kebanyakan orang kenalnya cuma flash engine doang. Belum dengan istilah cuci darah berarti Ya, istilah cuci darah dengan mesin. Oh, memang dulu? Dulu kan cuman tuang flash engine, siap itu buang gitu. Kalau punya kita mesinnya kita memang bukan hanya sekedar kita masukkan flash engine aja, tapi kita bisa membuat alat ini nge-push semua olinya itu semua keluar gitu. Oh, berarti memang tidak ada sisa oli lama lagi di dalam mesin itu ya? Iya. Karena konsekuensinya apa tuh kira-kira kalau misalnya ada sisa oli di... Konsekuensinya ya seperti apalah. Oli lama yang oli lama ya pasti bercampur lagi. Kualitasnya mungkin udah beda. Udah beda. Yang masih bagus yang pure oli baru ya yang masuk ya. Iya. Nah, habis itu kayak apa lagi tadi ya? Cuci darah, ini Flushing radiator. flashing radiator, habis itu ini Flushing AC. aku baru lihat nih alat flashing AC besar ini. Nah itu gimana nih? Ya, kalau untuk flashing AC dia dari biasanya kan mobil flashing untuk servis AC itu harus bongkar yang namanya komponen-komponen yang lainnya. Kita takutnya mengalami kebocoran kayak pipa dari ekspansi ataupun dari evaporatornya. Jadi dari flashing ini kita ngelakuin yang namanya mengganti oli kompresor baru sama freon baru dengan cara oli kompresor ya? Iya, dia dari gunanya flashing AC ini juga itu membuat salurannya semuanya jadi sudah terbuka, jadi nggak ada yang nyumbat ataupun ngendap. Oke, abis itu kayak kamu tuh dengar nih masalah tentang fogging, nah, itu gimana tuh? Fogging itu ya istilahnya mungkin waktu dulu mungkin awal mula sih sebenarnya kita. Loh, pencetusnya berarti kok nih? Pencetus awalnya lebih ke kita. Kita kan ambil konsep dari Jakarta, dari dokter mobil nih kan. Setelah kita buat di bulan Desember ya semua udah ikut gitu. Mulai banyak nih, mulai banyak masalah fogging nih. Iya, nah gitu. itu gimana tuh kok konsep teknisnya itu gimana tuh fogging tuh? Apa kegunaannya? Habis itu Fogging lebih ke apalah standarisasi terhadap mobil kita bro. Jadi kadang-kadang kita kan nggak tahu, kita bawa teman pandemi ya, memang di dalam cairan itu ada mengandung namanya BKC. Dimana itu memang di WHO itu ditulis bahwasannya dengan cairan ini dia bisa membunuh. Oke. Bisa apalah mengurangi atau apalah ya untuk corona kan. Jadi ya kita kan nggak tahu. Bro, contoh bawa teman nih, kita kan nggak tahu nih, kan mungkin kita cek suhu terus kan.
Ya, Nah, ya, benar. misalnya dia udah kena tapi OTP gitu. Ya, Jadi kita kalau bisa ya tiap cuci mobil atau bawa apa di fogging gitu sih. jadi untuk teman-teman mungkin agak sedikit pas lah dalam masa pandemi ini, fogging itu berarti sangat efektif berarti gue ya. Ya. Jadi untuk membersihkan lingkungan interior mobil biar supaya apa ibaratnya steril. Ya, betul. Nah ini kan banyak nih kok fasilitas-fasilitas yang Koko tawarkan kepada konsumen kayak bengkel, dosemir, cuci darah kayak tadi, dan itu juga ada coating nih Kok. Nah coating itu perbedaan coating Koko sama coating yang lain itu apa nih yang Koko tawarkan kepada customer? Mungkin lebih ke obat sih bro. Obat ya? Iya, obat yang kita pakai, cairan yang kita pakai. Itu ada kelas-kelasnya ya katanya? Ada 9H, ada 10H. Nah itu bisa dijelasin Kok, 9A itu apa? Itu lebih ke spesifik sih. Agak Lebih susah ke ya labnya jelasinnya. ya. Soalnya di Indonesia kan belum ada yang bisa apa. Kita lebih ke ambil produk lain yang memang terkenal kita pakai gitu bro. Oh jadi kelebihan coating itu melindungi cat dari cuaca apa goresan sebetulnya? Coating belum tentu bukan berarti bisa terbebas dari goresan. Setelah coating bisa gores, cuman Bisa. untuk kondisi tertentu dia nggak bisa lebih dalam sih, karena dia ada lapisan gitu. Berarti kan. dia lebih mengkilapkan ya? Iya mengkilatkan ya. Jadi mobil itu nampaknya lebih glossy terus gitu, dan cuci mobilnya juga enak. Kalau contoh ada kotoran nih, kita tinggal semprot aja, kotorannya turun gitu bro. Oh. Jadi udah menghemat sabun juga bro sebenarnya bro. Jadi biar supaya nggak capek pakai sabun-sabun tinggal siram aja, nanti dia jatuh sendiri ke kotorannya Iya, gitu ya. tinggal Oke, lapin bentar aja sih. Dari sisi Bang Angga nih, mana yang susah merawat mobil tua? Karena kan kulihat nih banyak nih mobil baru semua nih rata-rata nih, atau mobil baru dari segi mesinnya Kalau dari segi mesin mobil baru. ada lebih grade ya. Iya. Tapi kan ada juga nih yang Teknologi. kayak mobil tua nih. Kalau aku juga punya mobil tua nih, mobil koleksi Kijang. contohnya. Nah, itu mobil aku kok. Misalnya aku pengen nih, aku punya mobil tua nih. Kan agak minder nih. Mobilnya jadi cantik semua di sini di coating. Aku pengen coating nih walaupun ibaratnya kan masih cocok nih kan tuh. Masih. Ibaratnya mobil dengan besi tua itu kan masih cocok. Nah, itu ada perubahan ibaratnya ada spesifikasi khusus nggak untuk dari segi cat coatingnya untuk mobil baru sama mobil tua? Sebalik lagi sebenarnya di warna cat kita lagi bro. Apakah ada repaint atau masih original? Kan sebelum kita naik coating kan kita polish dulu. Nah, contohnya aku baru cat nih mobil. Ya, Bisa langsung di coating nggak? ya nunggu beberapa hari dulu lah sampai memang catnya itu udah benar kering, baru kita main lagi di polish gitu. Kenapa kalau misalnya langsung? Mungkin ya catnya itu kan pasti ada clear dan lain-lain kan masih itu belum kering kupas? bro. Iya, takutnya kan kita mau polish lagi. Oh, maksimal berapa bulan tuh? Biasa sih 1 minggu lah bro. 1 minggu. Oh, Iya. berarti bisa lah. Ya, tergantung lagi obat catnya itu pakai obat apa dulu. iya. Kalau yang Jadi- bagus biasa kan lebih cepat gitu kan. Jadi betadine kan gitu. Atau obat merah bisa jadi. Iya. Oke. Nah, ini kan kulihat banyak nih tuh CCTV nih. Banyak lagi. Berapa? Iya. Nggak terhitung dah. Nah, ini Iya. gunanya untuk apa nih, kok? CCTV ini tiap spot semua nanti customer yang datang kita bisa share ke dia. Set. Oh, Share dalam arti contoh mobil bro nih di sini servis. Heeh. Bro kan pasti kan sibuk nih. Ya, Mungkin balik kantor dulu. Ya, Bro ya. aku titip sentuh tuh tadi ada satu mobil. Ya. Kita bisa share. Kita share ke bro. pakai handphone aja. Handphone, iya. Nanti bro bisa lihat, oh mobil aku pengerjaan sampai di mana gitu. Baru ini aku jumpa bengkel kayak Iya, gini. iya. Soalnya kita kan maunya customer itu nggak khawatir lah. Iya, dia mobil ke langsung tempat kita. bisa lihat langsung nih mobilnya diapain aja contohnya Ya, gitu ya. betul. Iya. Contoh mobil yang hari ini coba dari Jakarta bawa ke sini untuk cuma servis Ini dari Jakarta, Bu. dari Jakarta. Emang nggak ada bengkel di Jakarta? Nah kan, aneh kan customer ini kan banyak mobil nih. Semua mobil di sini udah gua kerjain, semua udah selesai kan. Ya di Jakarta ada masalah, ya dia tarik kita lagi, bawa sampai pakai apa kapal ya kemarin? ya? Pakai apa? Pakai kapal. Masalahnya apa nih mobil? Kemana overhead? Kepanasan. Panasan karena radiatornya kurang air, dia overhead kan. Tembak Bocor ke, ya? Iya, Bocor. tembak ke deksel, tembak ke semua lah. Oh. Ini kita lagi bongkar mesin bro. Jadi itu ya teman-teman, ini dari Jakarta aja datang loh ke sini Hmm. mobil. Jadi untuk teman-teman Tribuners Medan maupun
Ya ini di tengah kota loh, apalagi di basement, nggak kena panas, nggak kena hujan, jadi bisa nyaman. Bisa lihat handphone juga kalau misalnya mobil dari servis ya gue ya. Iya betul. Jadi banyak sekali lah, mulai dari cuci mobil, kaca film juga ada ya. Ada kaca film, Nah, ada. kaca film, kaca naku yang ada. Kaca film, dosemir, coating, bengkel, servis, tunap semua ada sini pokoknya, sama Kopendi aja lah pokoknya. Itu urusannya gampang itu, siap. Nah, ini masalah tadi kan pelayanan, promo. Nah, ini pasti penasaran karena tribun Medan pasti penasaran nih, orang banyak promo nih. Bang, promonya nggak ada, gitu. Ada. Nah, itu bisa dijelaskan nih. Kita kan kemarin barusan sudah sama juga sama Tribun nih, TFC kan. Ya. Kita ada di mana ada voucher untuk coating, untuk fogging. Ya, TFC ya, Ya, TFC ya, lebih ke TFC sih. Fogging, coating, tune up, semua sih. Semua pelayanan ada sih. Kita taruh di Nah, situ. itu kan khusus untuk TFC nih. Promo harganya ini kan mana tahu nih kan udah mau Ramadan nih, atau ada promo Ramadan atau promo hari raya, itu ada nggak kira-kira nanti? Ada, ini kita lagi ada paket promo ultimate itu namanya, Bro. Oh, ultimate ya? Ultimate ya, dimana itu mencakup peralatan mobil dari flashing radiator, tune up, cuci darah, ganti oli. Kalau bensin dia ganti busi iridium, Oke. servis AC. Oh, itu yang ultimate. Iya, Di ultimate. bawahnya ada lagi. Di bawahnya itu belum. Masih Sementara dirancang belum. ya kan? Iya, Masih dari rancang itu. Nah, itu harganya berapa? Harganya cuma 3 juta aja. Seluruh tipe mobil. Enggak, kalau mobil yang lebih besar mungkin olinya kan agak banyak. Kalau Kijang Kijang 4 aja. 4 liter aja, masih 3 juta tuh, Bro. 2 juta ya. Iya. Itu ganti apa? Ganti mobil, Ganti mobil, ganti ganti pelak. ban, ya semua ganti kita, Bro. Karena tahu ya kan. Oke, ini aku mau balik lagi ke Mas Angga, Mas. Selama Mas jadi supervisor nih, Iya. ada nggak kejadian unik dari mobil klien lah ibaratnya yang datang ke sini? Pernah sih kemarin si Erwin itu, Ah, customer punya masalah di luar kota. Padahal sebenarnya cuman dia hanya cuma ganti oli doang. Dia ada permasalahan di kaki-kaki, ada masalah apa? dari luar kota, dari mana? Di luar itu? kota. Tapsel kemarin nggak salah. Terakhir anggota saya yang berangkat gitu. Oh, yang dia yang ke sana. Ya, Telepon Koko berarti. ya, telepon kita itu. Oh, apa nggak ada bengkel di Tapsel itu rupanya? Nah, itulah saking canggihnya Star Mobil itu sampai ditelepon ke Tapsel suruh Ya. berangkat untuk ngajuin mobil. Kita kan klien. lebih ke pelayanan sih, Bro. Oke. Betul sih, Go. Nah, ini kan kita udah ada type C nih untuk promo. Ada pelayanan ultimate tadi ya. Ya, paket ultimate. Ultimate. Nah, itu kalau itu udah termasuk yang nanti bulan puasa. Mungkin dari bulan puasa kita ada buka lagi. Itulah salah satu kan lagi kita develop nih yang mengenai cek cairan minyak rem. Ini Mungkin iya, minyak rem itu apakah masih bagus atau enggak? Oh, yang dari sini ya? Iya, itu lagi develop ini. Oh, mesinnya baru lagi berarti nanti ya? Iya, Baru. lagi develop nih, lagi di apa? Itu mau diuji coba dulu gitu. Oh. Soalnya sebelum kita memasarkan ke masyarakat, mobil aku jadi uji coba, Bro. Waktu dulu kan cuci darah mobil aku, tune up juga mobil aku. Jadi coating mobil mobil Koko tuh jadi bahan. Jadi ya. bahan ya. Ya, Jadi pertama eksperimen kali. nih Ya. ibaratnya. Jadi kalau memang bagus kenapa enggak gitu kan? Nah, itu. Jadi jangan takut teman-teman. Ini mobil Koko sendiri aja jadi eksperimen. Alhamdulillah nggak apa-apa. Ya apa ya, gue? Gak apa-apa. Kalau ada apa-apa pun juga kita nggak mungkin jual ke masyarakat Iya. kan gitu. Masih mobilio kok, belum ganti Alphard. Nah, Mudah-mudahan nanti ganti Alphard. ya, amin. Oke, mungkin sebagai supervisor nih dari Star Mobil nih, Bang. Ini kan banyak nih mobil yang mungkin dari segi umur kan masih baru-baru. Iya. Ya. Dari tips and trick untuk teman-teman Tribuners nih untuk perawatan mobil dari segi teknisnya Bang Angga nih, itu gimana? Kalau dari menurut saya tuh lebih spesifiknya ya sering-sering untuk tune up. Tune up Sama- itu berarti ganti oli juga? Bukan, tune up itu ruang bakarnya. Kadang ada yang namanya busi yang bocor jadi pincang tenaganya. Busi yang bocor jadi pincang. Oke, Ya. oke. Terus pun ruangan bakar ada yang kotor, ngendap, jadi tenaga pun nggak ada. Nah, itu jangka waktunya itu berapa bulan sekali harus dicek? Mungkin ya tergantung BBM-nya Iya, lah ya. tergantung jadi Berarti- Ya, BBM. kita kalau pakai BBM-nya contoh ya Pertalite sama Pertamax Turbo beda, Bro. Nah, ini jadi masalah yang unik nih. Contoh aku pakai mobil tua nih kok. Dulu kan belum ada zamannya pertama. Betul. Nah, bener ya. Betul. Nah, apakah lebih bagus aku pakai Pertamax sekarang dengan mesin tua itu, atau memang harus pakai oktan yang lebih rendah pada zamannya itu?
sebenarnya makin tinggi BBM kan oktannya makin tinggi, pembakarannya lebih Makin sempurna, benar. Ya. Sebenarnya menurut aku ya kalau memang itu pakai di mobil kita, otomatis pasti lebih bagus. Perawatannya juga lebih enak sih. Kayak mobil aku kemarin aku tune up, aku biasa Pertamax, antara Pertamax atau Pertamax Turbo. Dimana tune up itu aku lihat auto body kok nggak gitu kotor gitu. Ruang bakarnya? Ruang bakarnya nggak gitu kotor loh. Nah, Perkara pakai Pertamax terus kok? iya. Oh, jadi semakin tinggi oktan semakin tinggi pembakarannya ya sempurna. Tapi Iya. kalau misalnya tergantung, saya kayak ini punya mobil tua nih, berarti bagus juga pakai oktan yang tinggi kok? Sebenarnya nggak masalah sih bro. Nggak ada masalah ya? Iya. Berarti tergantung pemakaian Pemakaian BBM-nya Bang? Iya. Nah kalau ganti oli itu misalnya berapa bulan tuh? Biasa sih 6 sampai 12 bulan. Iya, Tapi biasa kita 6 bulan sih. 6 bulan itu? Iya. Tergantung kondisinya juga ya berarti? Iya. Oke, Sama oke. kaki-kaki, minyak rem, semua kan sebenarnya itu ada masa-masanya. Kayak oli matic. Oli matic itu sebenarnya 40.000 udah boleh ganti sih. 40.000 km udah boleh ganti? Iya. Kita ada mesin yang bisa flashing sampai total gitu kan. Nah nextnya nih kok, nextnya yang bakalan dikembangin sama Koko untuk bengkelnya Koko ini apa nih layanannya? Karena itulah tadi aku bilang mengenai apa spoiling balancing, ban, Bakalan velg. ada ya nih ya, bakalan ada nih ya. Itu di daerah situ. Pokoknya nanti di sana tuh? Ya, di situ. Oh, Ya. jadi udah lengkap nih, mulai dari servis, Ya. eksterior, Ya, eksterior. interior juga ada nih? Ada. Kayak jok? Ada juga ya, ada juga ya. Habis itu cuci, mau cuci darah, mau cuci dosemer, terserah. Habis itu nanti bakalan ada ban, sama velg juga. Iya. Jadi udah lengkap. Ini satu basement nanti punya Koko semua nih. Amin. Semua ada nih pokoknya. Nanti ada supermarket juga nanti. Star market namanya. Go. Pesan-pesan buat Tribuners Go. Sebelum penutupan. Mungkin pesan dari Angga aja lah. Silakan Bang. Banyak bicara nih. Iya, silakan Bang untuk pesan-pesan Tribuners Untuk Medan. para Tribuners ya kita lagi ada promo, boleh dicoba untuk mengenai promonya. Kita rawat mobilnya, kita atasi masalah mobilnya. Apalagi pengguna TFC ya. Iya. Tribun Family Card. Dan Jadi punya kita juga free generation app. free. Iya, Iya. mau datang ke sini, mau mobil apapun bawa ke sini, kita ada alat scanner, kita bisa cek. Dan itu nggak dikenakan biaya. Iya. Itu umum ya, Go? Umum. Bukan untuk pelanggan Tribun Family Ya, Card aja ya. umum. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman pengen cek nih, oh kayaknya udah nggak enak nih mobilnya. Mana bingung nih, pasti kalau dibawa ke bengkel biasa pasti kan bayar nih, pasti takut Ya, bayar. betul. Nah, kemana mungkin ke 200 atau 100.000. Kalau di sini gratis, Go. Gratis. Langsung bawa terus mobil kalian, Mau becak, CRM, mau semua lah. mau becak, mau bawa semua. Mesin jahit mau semua. Jadi itu aja mungkin makanya bisa disampaikan ya. Nah untuk reservasi nih kok kalau misalnya mau, kok aku mau masuk nih mobil itu bisa hubungin kemana nih kok? Boleh, di nomor aku nih boleh. Oh ini ya, nih ya, Ya. masuk nih. Pokoknya nih kalian tengok nih. Ya. Ya, jadi bisa reservasi di sini langsung atau ada sosmednya mungkin, Ada Bos? sosmed. Apa Star tuh? Mobil Auto Care. Star Medan. Mobil Auto Care itu di IG ya? IG, Jadi IG. Instagramnya Star Mobil Auto Care Medan. Jadi Ya. boleh tanya-tanya juga di situ ya. Boleh, boleh. Boleh tanya juga kalau misalnya pengen konsultasi, kok ini Ya. kok gimana nih apa segala macam, boleh konsultasi juga 24 di jam, situ. Bro. 24 jam? Oh. Ya, selama aku masih on, aku selalu Wah. on. Wah, ngeri. Pokoknya untuk memanjakan para Tribuners atau pecinta otomotif di Medan ini kesinilah pokoknya. Aku recommended lah pokoknya. Soalnya aku mobil aku di sini juga. Kaca filmnya. Tapi saya bentar lagi. Aduh, oke Go. Thank you ya Go ya. Siap. Kali ini udah ngasih kesempatan buat aku tanya-tanya, buat kulik-kulik bengkelnya, tengok juga sama Bang Angga. Udah ngasih ilmu untuk teman-teman Tribuners Medan tentang perawatan mobil. Tadi udah singkat secara apa mesin-mesin ini. Mungkin silakan cek lagi ke Instagramnya Star Mobil Care. Star Mobil Auto Care. Star Mobil Auto Care. Kalau misalnya mau ada konsultasi sama pihak Star Mobil atau mau kokonya langsung, atau bisa reservasi di nomor yang ini. Ini nomor koko langsung nih. Iya. Nah, mana tahu mau telepon tanya-tanya bisa Saya langsung. jodoh bisa. Hah? Saya jodoh bisa. Ah, mumpung. Oke. Coach, sekali lagi thank you. Siap. Mungkin kita bakalan ketemu lagi, kita bakalan ajak kolaborasi lagi bersama Tribuners. Untuk teman-teman juga saksikan terus Tribun Medan atau Tribun Medan Cakap-Cakap Otomotif. Nanti bakalan kita banyak konten-konten otomotif lainnya, dan jangan lupa juga main-main di sosial media kita. Ada Instagram, Facebook, Twitter, ada YouTube, kita lengkap tuh. Semua ada. Apa lu mau, gua ada. Siap. Itu sistemnya. Nanti kita bakalan kasih konten-konten menarik pokoknya untuk teman-teman Tribuners Medan.
Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata untuk aku, Koko Fendi, Bang Nangga. Aku undur pamit, kami bertiga undur pamit, dan kita jumpa lagi. Oke, bye-bye.